Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya sedang test ride dua kendaraan dinas. Test ride yang kedua ya. Setelah test ride yang pertama ke Borobudur dengan posisi crank sepeda saya itu nggak bisa pindah di chainring besar, jadi cuma pakai chainring kecil. Speednya masih belum bisa maksimal. Hari ini kita bisa maksimalkan speednya. Ini kendaraan dinasnya si Brian. Dia sebenarnya speknya udah mumpuni ya, artinya dia wheelsetnya udah oke, bannya juga udah oke banget, Vittoria Corsa Gravin. Hampir udah nggak ada yang standar lagi di sepeda ini kecuali drivetrainnya aja. Sepeda saya masih lebih banyak standarnya ya. Apa ya, kita lihat coba. Oke. Sadelnya saya pakai sadelnya Giant, kebetulan dapat bekas di pasar marketplace-nya Facebook. Ini dapat harga 350.000. Warnanya hitam, jadi saya juga masuk di sepedanya. Dia pakai particle flow, jadi ini gel, dalamnya isinya gel bukan busa. Jadi ini enak banget. Kalau barunya sadel ini sekitar 750.000-an. Jadi saya cukup beruntung mendapatkan bekas masih bagus 350.000. Dropbar, stemnya saya nggak ganti. Ada sedikit keluhan di stem ini, saya lebih suka pakai stem 10 derajat, tapi ini bawaannya 8 derajat. Jadi masih kurang fit sedikit, tapi masih oke lah, ini masih bisa dipertahankan. Saya pakai sos yang abal-abal itu, tapi sudah cukup lah ya menurut saya untuk mengukur kecepatan, mengukur elevasi dan seterusnya. Ini udah cukup banget. Wheelset RS30 yang legendaris ini yang sepertinya akan segera saya lengserkan statusnya dari wheelset kendaraan dinas, karena saya butuh wheelset yang sedikit lebih baik. Saya sedang mempertimbangkan untuk ngambil Campagnolo Scirocco karena sepeda saya alloy, jadi nggak ada alasan untuk gaya-gayaan pakai wheelset karbon murah, misalnya Super Team atau DT Swiss atau yang lainnya ya. Kecuali saya nanti punya budget lebih di harga sekitar 12,5 juta, saya bisa ngambil Yowelewe, dan itu memang wheelset idaman saya, tapi masih belum dulu lah. Oke, ban yang saya pakai Vittoria Rubino Pro yang juga kondisinya udah memprihatinkan. Ini teman-teman bisa lihat ya, kondisinya itu pecah-pecah gini loh, udah nggak udah tua lah, bannya udah mati sebenarnya nih. Tapi saya nggak punya ban yang lebih bagus, jadi saya nggak ada opsi lain, saya pakai aja si Rubino Pro ini. Masih bisa bertahan, tenang aja. U-brake masih standar juga, pakai Tektro. Drivetrain pakai drifter Sora, kanan kiri Sora. Sepeda ini praktis, baru saya pakai ini kedua kalinya. Yang pertama kemarin ke jalur Borobudur, hari ini saya pulang kampung ke hometown, ke Kanoman. Hijau semua lur, Kanoman lur. Nah, ini di sisi selatan dari Kulon Progo. Seat post masih menggunakan NTT, nggak ada keluhan juga, aman, nggak perlu diganti karbon-karbonan yang nggak akan signifikan motong berat juga. U-brake belakang Tektro, selama ini saya pakai juga nggak pernah ada keluhan. Ban Vittoria Rubino dengan kondisi sama. Ini teman-teman bisa lihat ya, kondisi bannya itu ambiar lur, tapi nggak apa-apa, masih tetap bisa dipakai. RD Sora 1128 9 speed, FD Sora. Nah, ini yang akan saya bahas secara spesifik. Cranknya saya dapat Shimano 105 dengan harga sekitar 1.900.000 yang ukuran besar. Karena emang ini ukuran yang jarang orang bakal pakai ya. Dia ukurannya adalah 3953. Shimano 105 11 speed 5339. Jadi ini gede banget centering besarnya itu. Kemarin dengan centering kecil ya, yang ke Borobudur yang saya nggak bisa oper ke centering besar, dengan centering kecil aja saya bisa dapat average speed 27 km per jaman lah ya. Dengan elevasi cukup lumayan karena kita ngambil trek Borobudur, Muntilan, Sleman, Muntilan, Samudra Reksa,
naik ke Bigaran yang jalur ke Sulorejo itu, lalu kita kanan ke arah Candi Borobudur baru balik ke Sleman. Average speednya sampai 27. Nah teman-teman bisa ngintip di Strava saya average speed dari si Stratos ini, test ride pertamanya. Di test ride keduanya hari ini saya ambil track yang cenderung flat dengan elevasi yang banyak flatnya lah. Mungkin kalau secara total nanti di Strava bisa dicek 0 derajat kali ya, atau bahkan minus mungkin, karena dari Sleman turun ke Kulon Progo tuh lebih banyak turunnya. Nah cranknya ini alhamdulillah sudah bisa di set ke chainring besar. Jadi dari Sleman, mulai dari Pemda Sleman turun Jalan Magelang, Jombor, lalu Ambar ke Tawang, Wates ke kiri, itu dapat average speed yang cukup bagus. Saya dapat average speed 32 km per jam. Si Brian dapat average speednya 34,5 atau 33,5 ya. Dan dia ngikut di belakang saya aja. Saya ngelit terus tadi. Oke, jadi Stratos S3 ini ternyata mampu loh buat nahan speed 35 sampai 40 ya. 33 sampai 40 lah ya. Enggak 40 ding, saya tahan di 33 sampai 38, 37 38. Kenapa? Supaya bisa jaga speednya itu endurance lama gitu. Nah, si Brian dia ngekor aja, ngikut di belakang saya. Dia dapat catatan speednya tadi berapa ya? 34an kayaknya dia. Nanti bisa dicek di Strava-nya si Brian. Strava saya tercatat 32 km per jam, menempuh perjalanan sekitar 30 kiloan juga. Jadi sepeda ini ternyata dengan sedikit ubahan si Stratos S3 ini udah bisa kok buat nahan speed segitu tuh, udah oke banget. Terus juga yang menjadi catatan sih kalau dari sepeda saya ini wheelsetnya udah cukup oke. Bannya ya, yang jelas bannya saya merasa ada keluhan banget di bannya. Saya butuh ban yang lebih baik kayaknya. Cuma belum tahu nih mau ganti ban apa. Kalau si Brian bannya udah oke, udah fit banget. Cuma sayangnya dia masih pakai crank standar. Jadi dia pakai crank 3450. Dek, itu average speed lu berapa tadi yang? Coba itu? 33,6. Oh, dia dapat average speednya 33,6 si Brian. Dengan kondisi cranknya standar, cuma bannya udah lebih bagus. Ban saya itu bannya udah mati, udah pecah-pecah, tapi saya punya kelebihan di cranknya. Cranknya 39, jadi itu membantu banget. Nah, bayangan saya kalau ikut peloton besar gitu ya, pakai crank ini enak banget. Artinya kita nggak harus narik ya, jadi kita bisa endurance-nya lebih lama. Meskipun Stratos terkenal boros banget powernya, power usage-nya boros banget, tapi saya ngerasa masih cukup oke dengan si Stratos S3 ini. Jadi dengan budget minimalis, saya rasa sih si Stratos S3 ini merupakan pilihan bijak ya. Daripada Stratos S4, saya nggak tahu kenapa, tapi saya nggak terlalu suka grup Setiagra ya. Saya lebih suka pakai Sora malah. Ini semuanya Sora drivetrainnya, kecuali cranknya aja yang saya ganti ke 105. Bottom bracketnya pun masih pakai bottom bracketnya bawaan. Jadi ya masih seadanya lah. Kalau teman-teman ada yang nanya kira-kira berapa total upgrade, biaya upgrade dari sepeda ini, yang pertama sadelnya saya beli 350.000. Lalu bannya ini ban dari bekas sepeda import, karena saya pernah import satu hari dan dapat ban bekas yang masih cukup oke menurut saya, tapi menurut beberapa klien yang pakai Giant kayaknya udah nggak masuk akal lagi untuk dipakai. Jadi saya tetap gunakan, jadi bannya 0 rupiah. Lalu wheelsetnya saya dapat di harga 2,2 juta, jadi 2,5 juta dengan sadel. Nah cranknya yang agak mahal ya, cranknya kemarin dapatnya 1,9, jadi 4 jutaan.
Jadi saya upgrade 4 juta untuk bisa mendapatkan yang seperti ini, dengan catatan bannya seadanya ya, bannya ini nggak dihitung. Kalau kita hitung jual spare part standarnya, wheelset sama ban Stratos S3 kayaknya laku paling 1 jutaan, sadelnya paling 200 ribuan ya. Jadi kita masih harus nambah sekitar 3 jutaan lah untuk bisa dapat performa sepeda yang cukup enak. Tapi itu cukup worth it ya menurut saya, daripada kita maksain beri karbon-karbon yang brand lain. Kayak misalnya Twitter, saya juga belum pernah nyoba sih, tapi kok kayaknya saya agak ragu dengan kualitas karbonnya. Atau Pacific atau beberapa brand yang lain. Jadi menurut saya kalau budget kita itu mepet di bawah 10 juta atau bahkan 10 juta lebih sedikit, menurut saya Stratos S3 ini menjadi opsi paling menarik. Dengan sisa uang dari pembelian Stratos S3 yang 8 juta itu, di warung sepeda Jogja Stratos S3 dijual 7.775.000 loh. Jadi kalau teman-teman punya uang 10 juta tuh masih ada sisa sedikit buat upgrade. Nah itu worth it banget. Meskipun serangan Stratos baru udah mulai muncul ya di pasar, sudah mulai ada berbagai jenis Stratos, tapi saya yakin Stratos S3 akan tetap punya kalangannya sendiri. Yang meskipun dianaktirikan sama Polygon ya, S2 S3 itu nggak muncul loh versi barunya, atau belum muncul, tapi dia masih tetap bisa bertahan lah menurut saya. Eksistensinya masih akan terus ada. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya. Tolong jangan tanyakan berapa bobot sepedanya, karena sepeda ini berat. Pasti masih sekitar 9-10 kilo meskipun udah di-upgrade macam-macam. Tapi nggak usah khawatir, ke sepeda ini masih tetap bisa banter. Terbukti Strava saya tetap banter juga. Ya di Strava saya CK_04. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, share kalau teman-teman suka sama videonya, supaya menginspirasi teman-teman yang lain yang mungkin pengen upgrade Stratosnya atau mungkin butuh menambah keyakinan untuk ngambil si Stratos S3 ini. Sepedanya enak lur, dan ini the best value for money lah untuk sepeda di bawah 10 juta. Percayalah, ini hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.